kalian ini, adik-adik ini udah kerja keras banget. Jangan sampai duit yang capek-capek udah kita cari dengan keringat kita itu hilang untuk membayar bunga yang terlalu banyak. Gitu. Itu aja sih. Itu sebabnya gue bikin channel ini gitu, agar adik-adik bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dari kakak-kakaknya dulu, termasuk gue. Bagi pengunjung pertama, tolong klik like dan subscribe ya, dan notification. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Dalam episode ini, gue ingin mengajak adik-adik untuk mengenal lebih dekat tentang KPR, specifically ngomongin tenor dan bunga. Jadi gini, kalau adik-adik lihat, banyak sekali bank yang memberikan produk dengan premis yang sama ya. Tenor panjang, bunga rendah, cicilan ringan. Semua ini terdengar baik-baik aja dan kita cenderung termakan sama premis ini. Tapi sebenarnya dampaknya apa sih? Sebelum gue lanjut, gue sebagai muslim harus ngingetin kepada adik-adik bahwa kalau bisa jangan ngambil KPR. Kenapa? Karena riba. Nah, jika pun harus ngambil KPR, maka jalan yang bisa ditempuh adalah KPR syariah. Di mana KPR syariah itu diizinkan setelah melalui pertimbangan banyak ulama. Oke? Nah, kembali ke KPR ini. Jika adik-adik ingin beli rumah dengan cara KPR, baik itu konvensional maupun syariah, maka adik-adik harus tahu nih seberapa besar dampak tenor dan bunga kepada keuangan adik-adik. Dan let me tell you bahwa dampaknya besar sekali, asli. Sebelumnya gue jelasin terminologinya ya. Suku bunga itu kayak 7%, 8%, 9% gitu. Bunga itu nominalnya, jadi 7% itu rupiahnya berapa sih gitu. Oke. Nah, tenor itu artinya masa pinjaman, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Ya. Oke, nah gue akan menjelaskan tentang KPR ini dengan contoh. Di sini gue bukan promo dan gue juga bukan condong, tapi di sini gue harus bilang bahwa kalau misalnya mau utak-atik KPR, andalan gue adalah website rumah.com. Tepatnya di sini. Nih, rumah.com KPR Calculators. Jadi rumah.com itu punya fitur yang mengizinkan kita untuk ngeliat-liat dan ngotak-ngatik ngitung ya. Kalau misalnya kita masukin pinjaman berapa, bunganya berapa, tenornya berapa, itu ringkasan cicilannya itu seperti apa gitu. Ini detail banget dan ini sangat berguna banget. Jangan sampai nggak dipakai. Kalau adik-adik lagi nyari rumah dan ingin ngebuka KPR, sebelum bilang iya kepada bank, coba utak-atik dulu di sini. Coba utak-atik angkanya di rumah.com ini. Kita pakai contoh kasus ya. Katakanlah Fulan. Jadi Fulan ini beli rumah senilai 900 juta. Dia DP tunai 90 juta. Dan karenanya dia pokok pinjaman ke banknya sisanya 810 juta. Bunganya fix di 7%. Nah, kemudian untuk tenornya, Fulan ini memiliki 4 pilihan. Mau yang cepat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Oke. Nah, bagaimana simulasinya? Jadi, gue udah ngeran numbers-nya ke dalam kalkulator rumah.com ini, dan ini hasilnya nih di tabel yang di bawah. Coba ada lihat ya. Jika pinjamannya hanya 5 tahun, maka Fulan itu minjem 810 juta, bunga yang harus dibayar itu 152 juta, yang mana hanya 18% dari total pinjaman. Nah, konsekuensi negatifnya itu cicilan per bulannya jadi tinggi sekali, 16 juta per bulan. Yang mana artinya penghasilan minimumnya harus 48 juta per bulan lah. Tapi bagusnya lagi apa? Bagusnya dari 16 juta ini, sebagian besar langsung membayar pokoknya. Tuh lihat, 11 juta tuh bayar pokoknya. Bayar bunganya hanya 4,7 juta sebulan. Oke, nah opsi kedua adalah mengambil tenor 10 tahun. Nah, kalau ada lihat, itu bunga yang harus dibayar itu mendadak jadi double, jadi 318 juta.
Nah, itu artinya 39% dari 800 juta itu. Nah, cicilan per bulannya agak ringan, 9,4 juta. Nah, kalau adik-adik lihat itu bayar pokoknya 4,7, bayar bunganya juga 4,7. Dan ini juga artinya penghasilan si Fulan ini harus 28 juta. Oke. Nah, katakanlah Fulan nggak punya gaji segitu, dia ngambil yang 15 tahun. Kalau misalnya ngambil 15 tahun, untuk minjem 810 juta selama 15 tahun, dia harus bayar bunga 500 juta. 500 juta loh. Itu 61% dari total uang yang dia harus bayarkan. Cicilannya agak ringan, 7,2 juta, yang mana artinya penghasilan dia harus 21 juta. Tapi adik-adik lihat lagi deh negatifnya. Pokoknya dia hanya bayar 2,5 juta, bunganya 4,7. Lebih, untuk cicilan per bulannya 7,2 juta itu, dia lebih banyak membayar bunganya ketimbang pokoknya. Gila ya, agak sedikit ngeri nih di sini. Nah, sekarang opsi terakhir, opsi yang paling ringan nih. Cicilan per bulannya hanya 6,2 juta per bulan. Jadi dia ngambil yang 20 tahun. Ringan sih, 6,2 juta sebulan. Tapi adik-adik harus lihat, total bunga yang dia harus bayar hampir 700 juta. Hampir. Dan itu, jadi lo ngambil pinjaman 810 juta, kemudian lo harus membayar 810 juta ini, dan lo harus membayar 700 juta bunganya. Itu 86%. Hanya karena kita ingin cicilan yang ringan, seperti premis yang bank-bank iklankan, gitu. Cicilan ringan. Ya ini konsekuensinya. Dan ada lihat lagi, pokoknya itu hanya bayar 1,5, tapi bunganya itu 4,7. Jadi ini ya sayang sekali gitu kalau mengambil yang ini. Adik-adik bisa lihat sendiri. Untuk bunga yang konstan 7% dan beda masa pinjaman, itu bunganya bisa gede banget kan, bisa gede banget bedanya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, oke, Bang, gue udah telanjur nih ngambil KPR yang 15 tahun, apa ya yang gue bisa lakukan? Ada banyak yang lo bisa lakukan sebenarnya untuk memperbaiki ini. Oke, ini gue catat ada 4 opsi. Opsi pertama adalah lo melakukan apa yang namanya KPR refinancing. Jadi yang lo lakukan adalah, kalau misalnya lo nggak puas dengan KPR yang di bank A, misalkan bunganya ketinggian lah atau dia juga bank ini nggak mau lo memperpendek bunganya gitu, memperpendek masa pinjamannya, ya udah lo cari bank B, lo cari produk yang lebih baik dari bank A gitu ya. Oh, ini bunganya hanya 6% gitu. Oke. Nah, jadi lo lakukan KPR refinancing. Jadi yang lo lakukan adalah lo deal dengan bank B. Nah, bank B ini akan mengambil sisa utang dari yang ada di bank A, diambil alih sama dia, take over. Nah, di saat take over inilah lu pastiin bahwa lu mendapatkan produk yang lebih baik, bunga kecil dan tenor pendek gitu. Oke. Ini KPR refinancing ini, metode ini juga nama lainnya adalah KPR take over sih sebenarnya. Oke. Nah, opsi kedua, lu tetap dengan bank A, tapi yang lu lakukan adalah lu melakukan pelunasan sebagian. Jadi tiap kali dapat rezeki gitu ya, apalah mungkin lu dapat warisan atau THR atau bonus, hajar nilai pokoknya. Jadi lu punya pinjaman nih sisanya tinggal 570 juta. Terus udah gitu lu dapat 70 juta, hajar ke 570 juta itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya memang ada penalti, tapi tiap bank beda-beda penaltinya. Ada yang 1% dari sisa pinjaman, ada yang 2% dari sisa pinjaman, ada 1% dari jumlah yang lu ingin store gitu. Macam-macam. Oke. Intinya sih bank tidak terlalu senang ketika lu melakukan ini, tapi kita dibolehkan. Nah, opsi 3 adalah lu request agar tenornya dirubah. Jadi lu bisa pergi ke bank dan lu bisa renegosiasi ke bank. Ini bisa nggak tenornya kita pendekin? Saya tahu saya ngambil yang 15 tahun dan kita udah jalan 2 tahun. Tapi bisa nggak kita perpendek nih jadi 10 tahun? Kebetulan gaji saya memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, konsekuensinya cicilannya jadi naik ya. Karena kan ya makin pendek ya berarti cicilan per bulannya makin naik gitu. Opsi keempat adalah melakukan opsi 2 dan opsi 3 secara bersamaan. Jadi setiap kali lu melakukan pelunasan sebagian, sekalian lu request, ini kan gue ngelunasin nih 70 juta nih, ngelunasin sebagian 70 juta, tolong dong diperpendek gitu. Jangan cicilannya mengecil, tapi tenornya diperpendek dari 6 tahun jadi 5 tahun gitu. Dan terus aja lakukan itu. Lunasin sebagian dari 7 ke 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1 gitu.
lumayan sih itu. Gue sendiri pernah melakukan itu, jadi gue ngambil KPR 8 tahun gitu ya. Tapi karena gue rajin melakukan pelunasan sebagian, akhirnya itu lunas dalam 4,5 tahun. Lumayan. Dan bunga yang gue bayar nggak terlalu banyak. Oke, gitu aja dari gue. Semoga informasi ini membantu adik-adik dalam mengambil keputusan finansial yang terbaik. Jujur aja gini loh, kalian ini, adik-adik ini udah kerja keras banget, udah capek-capek nyari duit gitu kan. Jangan sampai duit yang capek-capek udah kita cari dengan keringat kita itu hilang untuk membayar bunga yang terlalu banyak gitu. Itu aja sih. Itu sebabnya gue bikin channel ini gitu, agar adik-adik bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dari kakak-kakaknya dulu, termasuk gue. Oke, segitu dulu. Be sure to click like and subscribe dan notification. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.